Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV, fans channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Frinaldi Wibianto, dan kali ini kita akan mereview pertandingan yang baru saja selesai, Ajax lawan Liverpool. Let's go. Oke, jadi pertandingannya baru aja selesai, gue baru selesai nonton, dan abis subuhan langsung bikin reviewnya ya, biar cepet gitu ya. Ada beberapa poin yang gue catat di sini dan kita akan bahas ya di video kali ini. Tentu saja ini merupakan kemenangan yang sangat penting bagi Liverpool di Liga Champions, laga perdana, tandang ya kan 3 poin, lawan tim yang luar biasa bermain dari awal babak pertama, babak kedua juga luar biasa. Cuma memang kita lebih unggul sih dari segi taktik kalau menurut gue ya, kalau dari segi taktik dan materi pemain gitu. Sebenarnya Ayak tahu dari awal kalau lini belakang kita itu lagi goyah ya, makanya dari awal babak pertama itu mereka melakukan serangan bertubi-tubi dan cepat gitu ya untuk mencoba mencuri poin, mencuri gol dari awal-awal pertandingan gitu. Cuma memang gagal karena lini belakang kita bermain juga cukup luar biasa. Lalu kemudian gol terjadi berkat tendangannya Sadio Mane dan ditahan sama backnya Ayak ya, dan terjadilah gol, on goal ya. Klopp barusan bilang di sesi interview setelah pertandingan, dia bilang kita bodoh kalau kalau tidak membutuhkan keberuntungan ketika lawan Ajax dan tandang gitu kan ya. Tapi kalau gue personal sih gue nggak percaya sama yang namanya keberuntungan. Keberuntungan menurut gue adalah ketidaktahuan kita atas informasi-informasi yang mendukung lahirnya poin keberuntungan tersebut. Kalau kita aplikasikan ke gol on goalnya pertandingan tadi, yaitu on goal itu lahir dari pressing mungkin aja pressingnya lini depannya Liverpool dan juga faktor eh, groginya backnya Ajax ya, atau juga mungkin nggak siap atau nggak fokusnya back Ajax. Pasti ada faktornya, dan faktor-faktor inilah yang mendukung pada akhirnya terjadinya on goal tersebut gitu. Untuk lini belakang tadi seperti yang gue udah sebut, sangat bermain luar biasa. Gomez, Adrian clean sheet luar biasa. Menjawab keraguan, walaupun memang gue tahu pasti banyak dari teman-teman yang merasa sepanjang pertandingan itu deg-degan parah, beberapa kali memang agak terlihat sloppy, tapi memang pada akhirnya clean sheet Adrian ya kan. Gomez, Fabinho juga luar biasa melakukan save penting di babak pertama ya. Sebagai center back dia luar biasa bermain, dia mundur dari posisinya DMF, dia main jadi center back karena Matip lagi cedera. Save pentingnya Fabinho itu membuat gue teringat dengan save pentingnya James Milner di musim lalu lawan Bournemouth kalau nggak salah. Mirip banget, bola udah di garis dibuang ke luar gitu ya. Ini juga bukan pertama kalinya kita lihat seorang DMF jadi center back ya di Liverpool. Kalau teman-teman mungkin ingat juga dulu ada Mascherano, ada Lucas gitu kan. Dan Fabinho sekarang memerankan apa namanya? Memerankan perannya sebagai center back gitu, sebagai opsi gitu tentu saja ya, tidak sebagai reguler. Kenapa gue bilang nggak sebagai reguler, nggak cocok sebagai reguler? Kalau gue lihat sih bukannya nggak cocok, tapinya kita masih punya opsi di mana kalau misalnya fit ya, Matip, ada Gomez. Kita juga punya beberapa pemain muda. Tadi gue juga sempat bangga ngeliat Rhys William udah mulai dimainkan sama Klopp di Liga Champion ya, walaupun memang di menit-menit akhir sih, di perpanjangan waktu babak kedua. Tapi itu uh, step yang cukup bagus ya, Klopp memberikan kepercayaan di menit-menit genting sebenarnya itu. Tapi memang Klopp memberikan kepercayaan kepada Rhys William, pemain muda. Dan gue juga bilang kenapa nggak ya, harusnya jangan reguler sih. Kenapa? Karena kita membutuhkan Fabinho di posisi aslinya DMF, kita masih membutuhkan dia. Untuk apa? Untuk uh, melakukan transisi dari lini tengah gitu ya. Skemanya Liverpool tuh sering bertahan dari garis paling depan gitu. Ketika Firmino atau Salah atau Mane gagal memenangkan bola kembali, gilirannya lini tengah, maka kita punya Fabinho, kita punya Gini Wijnaldum, kita punya Jordan Henderson yang eh, nggak hanya jago nyerang gitu, tapi juga jago bertahan gitu, sehingga kita sering memenangkan bola dari tengah.
Nah, ketika melakukan transisi dari tengah itu, memberikan waktu yang singkat untuk nyampe lagi ke depan gitu, trio Firmansyah ini, untuk melakukan counter gitu. Dan transisi dari tengah juga mengurangi resiko kalau menurut gue, daripada kita harus melakukan transisi dari belakang gitu. Fabinho kita tahu luar biasa lah ya, dalam, memenangkan bola gitu ya, memenangkan kembali bola dari kaki lawan gitu. Dan ini ya makanya dia cocok di center back. Kalau nggak salah Fabinho ini awal karirnya sebagai pemain sepak bola itu adalah right back, posisinya Trent Alexander-Arnold tuh di awal karirnya dia. Cuma memang, ternyata dia lebih natural di DMF. Memang kalau orang udah jago main bola ya begitu, mau di mana aja juga bisa. Secara taktik kita memang, kalau gue lihat ya, kita lebih unggul daripada Ajax. Babak pertama kita, eee eee, ketika masih memainkan, trio Firmino, Mane, Salah, kita memainkan counter attack, kita membiarkan Ajax menyerang, makanya banyak terjadi serangan-serangan di babak pertama, ya kan. Karena kita tahu di depan ada, trio Firmino, Mane, Salah yang sangat-sangat cepat gitu ya, sehingga kita bisa, melakukan counter attack. Di babak kedua ketika kita udah unggul 0-1, kita lebih memilih untuk melakukan ball possession. Kita menguasai bola, kita menguasai jalannya pertandingan. Di babak kedua Ajax nggak banyak megang bola, mungkin di awal aja tuh sempet, pemain Ajax nge-shoot, cuman sayangnya, kena mister, nggak sayangnya sih, cuman memang kena mister gawang gitu. Lalu gue juga harus mention, di menit 60, Liverpool mengganti, trio Firmino, Mane, Salah ya di menit 60. Kayaknya ini adalah yang pernah gue bilang skema rotasi 60-30, di mana kemungkinan besar Jota, Shaqiri dan Minamino akan main di 60 menit pertama pertandingan selanjutnya. Jadi mereka main di 30 menit akhir pertandingan ini, dan mereka akan bermain, 60 menit awal di pertandingan, weekend ini lawan Sheffield United, dan rotasi kan. Rotasi jadi 60-30 gitu. Nanti, Firmino, Mane, Salah mungkin akan turun di 30 menit, terakhir gitu kira-kira rotasinya. Dan ini gua cukup puas sih melihat cara Klopp memanfaatkan, eee, jatah 5 pemain pengganti ya, dengan mengganti 3 pemain di menit 60. Itu pemain penggantinya akan lebih lebih panas daripada 2 pemain yang Ajax masukkan di menit 80. Gue seneng sih cara Klopp memanfaatkan, jatah 5 pergantian 5 pemain gitu, dan menyisakan satu pemain untuk diganti di menit-menit akhir. At the end ya, pada akhirnya, nggak banyak gol yang terjadi di pertandingan kali ini tentu saja, eee Cukup cukup kalau gue boleh bilang mungkin sebagai fans sepak bola ya, cukup membosankan karena cuman 0-1, sorry. Tapi pada akhirnya sebagai fans Liverpool, 3 poin yang paling penting sih buat Liverpool. Jadi ya kemenangan yang cukup penting, sekali lagi clean sheet-nya Gomez dan Adrian ketinggalan nih ya. Eee, Mungkin beberapa pertandingan ke depan dengan mereka ada di lini belakang akan melahirkan kepercayaan kepada, fans yang masih meragukan sih kalau menurut gua. Jadi memang memang gua mungkin membela mereka ya dari kemarin pas preview, tapi memang gue sadar bahwa kepercayaan itu memang didapatkan ya, bukan 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 diberikan gitu aja ya, tapi kan harus didapatkan, di-earn gitu loh. Sehingga ya memang wajar aja kalau memang Gomez harus tampil, stabil, dan Adrian juga, sehingga melahirkan kepercayaan dari para fans gitu. Jadi itu aja kali ya untuk review kali ini. Kira-kira itu beberapa poin yang penting yang harus gue sampaikan setelah pertandingan ini, seru tadi. Kemenangan, penting, dan pertandingan selanjutnya adalah Sheffield United. Mudah-mudahan kita akan live stream lagi untuk previewnya, dan gue juga akan memberikan prediksi line up. Next kita lawan Michelin ya. Kalau nggak salah minggu depan udah main lagi di Champion deh, lawan Michelin. 3 poin yang sangat luar biasa bagi Liverpool. Selamat menikmati untuk para fans. Jadi gue tutup dulu untuk videonya kali ini. Akan sangat bantu apabila teman-teman mau share videonya, di like,
Dan juga bagi teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini, silahkan di-subscribe channelnya biar nggak ketinggalan video-video atau konten-konten dari Retsalis TV, di mana kita akan menyediakan konten-konten seputar Liverpool dari fans untuk fans gitu tentu saja. Terakhir, nama gue Frinaldi Wibianto. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.